Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor basic industri ya, dan bagaimana prospek untuk awal bulan November ini ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasannya, saya akan coba menawarkan suatu membership untuk Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti di membership ini rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup dan channel Telegram ya, dimana nanti salah satunya akan mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan trading plan yang jelas dan juga chart analisa teknikalnya ya. Dan juga nanti di sana rekan-rekan bisa merequest chart analisa teknikal selain saham yang direkomendasikan, dan juga bisa berdiskusi dan konsultasi tentang apa saja ya tentang saham ya. Berikut ini adalah contoh-contoh ya rekomendasi yang dari bulan kemarin ya. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama ya. Itu kita akan melihat saham Indakiat Pulp and Paper atau INKP ya. Nah, INKP dapat kita lihat selama bulan Oktober pergerakannya cenderung masih ranging atau sideways ya. Dapat kita lihat di sini pergerakannya masih sideways ya, dengan resisten yang ada di 9.425 dan kemudian memiliki support di 8.525 ya. Nah, dapat kita lihat sini pergerakannya masih sideways. Jadi untuk rekan-rekan yang bisa memanfaatkan kondisi sideways ini, apabila INKP kembali ke area supportnya ya, dengan target dia mantul ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa memanfaatkan apabila nanti indeks tertekan ya. Karena seperti kita ketahui, untuk awal November ini akan lebih cenderung akan tertekan ya, karena adanya Pilpres Amerika yang biasanya memang IHSG-nya tertekan ya. Jadi rekan-rekan yang belum memiliki bisa menunggu ya, kisaran 8.500 supportnya untuk INKP, support terdekatnya ya, atau support sideways-nya ya. Ini dapat kita lihat juga kemarin gagal ya menembus resisten 94 ya, dan kemudian dia turun, dan dalam Oktober kemarin hari terakhir tertahan di moving average 20-nya ya. Namun melihat kondisi, lebih disarankan apabila belum memiliki, lebih baik menunggu di support ya. Volume juga cenderung turun. Dari MACD masih dapat kita lihat sudah mulai tekanan jualnya sudah mulai muncul ya. Nah, kita akan tunggu. Namun apabila marketnya memburuk, bukan tak mungkin tekanan jual ini akan berlanjut dan INKP berada kembali di bawah moving average 20-nya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sekilas ya garis moving average-nya ya. Ini dapat kita lihat pergerakannya di INKP tertahan di moving average 20-nya dan di moving average 50 ya mesinnya. Jadi dapat kita lihat di sini moving average-nya masih terlihat uptrend ya. Untuk jangka menengah masih terlihat uptrend. Namun untuk jangka pendek dapat kita lihat
masih pergerakannya masih sideways ya. Nah, kita akan tunggu awal November ini ya. Bila bisa bertahan di atas moving average 20, ada chance dia akan mulai untuk uptrend ya. Sedangkan untuk foreign ya, transaksi asingnya dapat kita lihat untuk INKP masih kecil ya. Ini dapat kita lihat di sini, asingnya masih dominan melakukan tekanan jual ya. Tekannya masih jual ya, belum ada akumulasi beli ya. Oke, berikutnya kita akan melihat Tekim ya, Ciwi Kimia ya. Ini dapat kita lihat di sini untuk Tekim ya, apabila INKP-nya masih sideways. Nah, ini Tekim kalau dari jangka menengah terlihat sudah keluar ya. Oktober ini dia berusaha keluar dari downtrend ya di sini ya. Udah keluar dari downtrend dan sudah berada di atas moving average 20-nya kembali ya. Nah, dapat kita lihat di sini pergerakannya masih cenderung uptrend ya. Udah mulai uptrend walaupun masih belum menunjukkan kekuatan naik yang cukup bagus ya. Nah, di sini sudah mulai muncul ya. Ini terbentuk higher low dan higher high, walaupun masih belum terlalu kuat ya. Akumulasinya belum terlalu kuat, namun trennya sudah mulai membaik ya. Nah, kita akan tunggu apakah market kembali buruk ya, atau memburuk ya, terseret global. Ada kemungkinan Tekim bisa jadi akan jebol ya. Ini hati-hati ya. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas moving average 20, ada chance dia akan kembali masuk ke dalam downtrend channel jangka menengah ya, downtrend jangka menengahnya ya, dan dia akan menguji area support di 5650 sampai 5875 ya. Nah, apabila tertembus lagi, nah hati-hati ya. Nah, untuk volume sendiri dia penurunannya tanpa volume ya. Nah, apabila tanpa volume ada potensi besar untuk rebound ya. Nah, kita akan tunggu nanti jatuhnya benar-benar indeksnya jatuh, ada kemudian chance dia akan mengulangi kejadian yang di September ya, dimana ketika pengumuman PSBB dia akan jatuh, turun tanpa volume dan bisa kembali dengan cepat ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nah, ini sekilas moving average-nya ya. Terlihat mengumpul menjadi satu ya, jadi agak kurang bagus ya. Ini dapat kita lihat kenaikan yang akhir Oktober terlihat Tekim gagal menembus MA50 dan juga MA200-nya ya. Terlihat jadi dalam jangka pendek ini masih bergeraknya range-nya sideways bilangnya ya. Nah, dalam jangka pendek dalam seminggu terakhir ini terlihat range-nya ya. Nah, namun hati-hati ya, tapi kita lihat sini Tekim sendiri. Nah, close-nya sudah 2 hari keluar dari MA100 ya. Ini MA jangka menengah ya. Apabila bablas ke bawah, ini akan cukup buruk ya, melanjutkan downtrend-nya ya. Seperti tadi ya di trendline-nya ya. Nah, bagaimana dengan asingnya ya? Nah, asing juga terlihat masih masif melanjutkan tekanan jual ya. Jadi untuk asing belum ada tanda yang cukup menggembirakan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat Barito Pacific ya. Nah, Barito Pacific kita lihat di sini chartnya ya. Dia masih tertahan ya di akhir Oktober ini, akhirnya kenaikannya tertahan ya di resistance 945 ya, dan kemudian dia tertekan turun. Nah, ini support terdekat dari BRPT yaitu 880 ya. Nah, apabila 880 ini gagal menahan, support berikutnya ada di 835 ya.
835. Nah, untuk jangka pendek di Oktober ini terlihat ada kenaikannya ini ya. Di terakhir ini membentuk pola rising wedge ya, di mana rising wedge ini adalah pola bullish reversal ya. Jadi dari uptrend dia reverse ya menjadi downtrend. Nah, downtrend ya. Nah, namun ini butuh konfirmasi ya. Ya, konfirmasinya yaitu dia menembus dari support 880 ini ya. Kalau tertembus ya, ada chance ini akan lanjut turun ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, untuk BRPT ya, tapi kita ketahui ya selama IHSG libur pergerakan harga minyak dia turun ya. Cenderung turun cukup drop ya dari 40-an dolar sekarang sudah mendekati 36 sampai 37 dolar ya. Nah, biasanya BRPT ini ketika minyak turun dalam dia sering bergerak naik ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Namun pagi pasti pergerakannya pasti akan di drop ya. Kalau IHSG-nya drop dia akan drop karena dia masuk dalam market cap yang cukup besar ya. Nah, ini volumenya juga 3 hari ini juga turun ya. Dan MACD-nya dapat kita lihat ya, kenaikannya powernya makin lama makin habis ya. Nah, dan tekanan jualnya makin besar ya. Nah, ini hati-hati apabila 880 jebol ada chance dia akan dead cross ya. Dia akan dead cross. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nah, dari moving average dapat kita lihat di sini ya. Pergerakannya dari BRPT sendiri kenaikannya berakhir ketika dia mendekati ya, tak bisa melewati EMA 100-nya ya. Nah, namun jangka pendek dia masih cukup oke ya, walaupun tadi kita ketahui udah mulai tanda-tanda pelemahan udah terjadi ya. Nah, kalau dari MA dia harus bertahan ya di atas MA 20 ya untuk mempertahankan uptrendnya dia ya. Untuk jangka pendek dia harus bertahan di atas MA 20 apabila MA 20-nya jebol dia akan menguji di MA 50-nya ya. Ya kisarannya sama ya seperti support tadi ya. Kalau MA 20 kisaran 880 ya. Sama si support terdekat atau kedua di 835 kembali ya. Dan MA 50-nya juga di sekitar situ ya. Oke. Berikutnya nah dari foreign ya, dari foreign transaksi asingnya dapat kita lihat di sini Oktober ini mulai ada perbaikan ya. Asing udah mulai beberapa melakukan akumulasi ya. Namun secara overall ya masih dibilang masih imbang ya. Nah, kita akan tunggu di November ini ya. Akankah aksi akumulasi beli asing ini kembali berlanjut ya? Nah, nanti konfirmasinya yaitu dia penembusan dari 945. Dari 945 ya. Apabila asing masuk dan kemudian tembus ya ke atas 945 maka akan confirm BRPT akan melanjutkan dari uptrend yang terjadi dari awal Oktober ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Krakatau Steel atau KRAS ya. Nah, KRAS ini dapat kita lihat dari Oktober ya. Dari Oktober mengalami uptrend ya. Setelah di sini dia ada double bottom kecil di sini ya. Setelah di akhir September dia double bottom kecil dan dia break ya di sini dan dia lanjut uptrend terus ya. Higher low, higher high, higher low. Dan pada akhir Oktober ini dapat kita lihat di sini candle di atas 36 resisten 368 ini dapat kita lihat banyak sekali rejection ya. Nah, ada banyak rejection atau tekanan jual ya yang cukup kuat ya sehingga candlenya tidak pernah bagus ya, selalu berakhir dengan candle turun ya. Dan pada perdagangan terakhir close-nya sudah di bawah 368 ya, dan juga dapat kita lihat di sini breakdown dari uptrend jangka pendek di Oktober ya. Nah, apabila besok ini berlanjut ya, ini akan menguji MA20 sekaligus supportnya ya di 342. Nah, kita akan tunggu besok ya chance-nya. Jadi untuk yang mau entry lebih baik menunggu ya. Untuk KRAS ini harus menunggu di area-area support ya. Di area-area support ini ya. Karena
Dapat kita lihat emang tekanan jual ya dari MACD, dapat kita lihat tekanan jualnya sudah mulai naik ya. Dari candlestick juga dapat kita lihat sudah mulai tekanan jualnya sudah mulai muncul ya. Dan dapat kita di sini bila kita tarik ya, ini sudah mulai pergerakannya sudah mulai ada potensi downtrend ya. Nah, seperti ini terbentuk lower high ya. Lower high sudah muncul terus, dan candlenya sendiri pun dari trend sudah mulai menunjukkan gejala ya, breakout trend dan mulai terbentuk lower high ya, dan sudah terbentuk lower low di sini. Jadi ya confirm untuk dia akan mulai bergerak turun dulu ya. Jadi yang belum punya crush harus menunggu dulu ya di area-area support ini ya. Nah, bagaimana dengan posisi moving average-nya ya? Nah, kalau crush ya, ini crush posisinya MA-nya masih terlihat uptrend ya dari posisinya ya, masih terlihat uptrend untuk jangka menengah ya, masih uptrend. Dapat kita lihat candlenya pun sudah masih berada di atas MA20 dan MA50-nya ya. Dan terus MA50-nya dia bergerak naik ke atas karena pergerakan rebound yang cukup bagus di bulan Oktober ya. Nah, namun pergerakan kenaikan ini kembali tertahan ya di atas banyak rejection di dekat harga 400 ya. Di area tersebut muncul banyak di reject lagi, ada rejection lagi di sini ya, sama seperti candle sebelumnya ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang belum punya kelas bisa menunggu di area support ya, yang tadi di gambar chart yang tadi ya. Nah, bagaimana pergerakan asingnya ya? Terlihat asing terlihat akumulasi beli, namun terlihat kecil ya akumulasi, jadi tidak signifikan ya. Jadi untuk transaksi asing kurang bisa dipakai ya untuk di crush ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham WSBP ya, Waskita Beton ya. Nah, ini kenaikannya cukup oke juga ya, mengikuti crush sama ya, karena emang sama-sama BUMN. Nah, BUMN di bulan Oktober ini pergerakannya kenaikannya cukup bagus ya. Nah, di WSBP juga sama ya. Setelah di sini dia membentuk pola di sini double bottom di sini, berhasil break resist di 157. Nah, kenaikannya terhenti di 173 ya. Dan kemudian pada pertengahan dapat kita lihat crash keluar dari uptrend jangka pendeknya ya. Dan sekarang sudah menembus support ya di 157. Dan sekarang yang bisa menahan ke penurunannya ya adalah di moving average 20-nya ya. Dan dapat kita lihat di sini tekanan jualnya cukup besar ya. Nah, ketika rebound pun ya dapat kita lihat di sini MACD-nya pun masih menunjukkan tekanan jualnya masih cukup besar ya. Jadi apabila terus berlanjut ya, bukan tak mungkin WSBP akan kembali bisa menguji supportnya yang ada di 138 ya. Nah, diusahakan ya WSBP bisa bertahan ya. Ini jadi ketika kemarin double bottom jangka pendek, nah ini ada kemungkinan dia akan posisinya membentuk bisa double untuk jangka menengah, atau dia akan berakhir sideways ya di range-nya 138 sampai dengan 173 ya. Nah, bila besok ini tertekan kembali ya, ini ada potensi besar untuk dead cross ya WSBP ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah menjual dan ingin masuk lagi ya, bisa menunggu di bulan ini, bisa menunggu di kisaran dekat-dekat support ya di 138 ini ya. Nah, bagaimana dengan posisi moving average-nya ya untuk WSBP ya. Nah, WSBP dapat kita lihat di sini posisinya masih downtrend ya, karena EMA 200-nya di sini dan harganya masih di bawah, dan juga masih di bawah EMA 100 ya. Berarti posisinya masih downtrend ya. Dan sekarang koreksinya tertahan di EMA 20. Ini juga hari ini 3 hari terakhir ini sudah juga di bawah EMA 50-nya kembali, jadi posisinya sudah downtrend ya, masih downtrend ya. Jadi untuk memperkuat posisinya ya, dia harus bisa berada di kembali naik lagi menembus EMA 100-nya ya, dan juga nanti break EMA 200 ya. Nah, selama masih bisa bertahan di atas EMA 20 ya, ini masih ada
harapan ya, potensi untuk mulai membentuk higher low atau indikasi awal untuk uptrend kembali ya. Nah, kita akan tunggu saja di awal November ini ya. Kita harapkan USBP bisa terbentuk higher low ya. Nah, kalau sampai dia membentuk lower low kembali ya di bawah 133, nanti akan batal kembali ya nanti ya. Potensi uptrendnya menjadi batal kembali ya. Nah, untuk asingnya dapat kita lihat di sini terus melakukan penjualan ya, walaupun dapat kita lihat kurang signifikan juga volumenya ya, jadi kurang nggak bisa dipakai juga ya untuk foreign, transaksi foreign di USBP ya. Nah, berikutnya kita akan melihat CPIN ya. Nah, CPIN dapat kita lihat di sini Oktober juga CPIN ini pergerakannya sedikit kurang bagus ya. Dapat kita lihat nggak naik sama sekali ya, kurang oke ya kenaikannya ya, cuma rebound saja, habis itu tidak ada pergerakan, jadi masih downtrend. Dapat kita lihat di sini masih downtrend ya, melanjutkan downtrend yang terjadi dari Agustus ya, dan 2 hari terakhir malah dihajar turun lagi ya. Di resistennya sementara ada di 6.000. Nah, untuk minggu pertama ini ada potensi dia akan tertekan ke supportnya lagi ya di 5.625 ya, di sekitar sini, dan dia akan lanjut ke downtrend channel bagian bawahnya ya. Nah, kisaran mungkin sekitar 54 sampai 55 ya. Dan juga kita lihat di sini ketika naik di sini ya, dapat kita lihat volumenya juga tidak ada ya, jadi demand-nya kurang kuat ya, jadi pergerakan naiknya pun juga lemah ya, jadi belum bisa keluar dari downtrend ya. Dan dari MACD dapat kita lihat walaupun MACD-nya naik positif ya, namun kenaikannya pun cukup jelek ya. Dan ketika begitu akhir ini tekanan jual datang dan langsung cepat sekali turunnya ya. Ini menandakan masih lemahnya ya dari CPIN ya. Kita lihat moving average-nya. Di sini moving average posisinya sih masih sedikit uptrend ya, pada dia 200, namun MA lainnya terlihat kurang oke ya, jadi cuma MA 200 yang bagus ya, di atas MA 200, namun MA sekarang udah di bawah MA 50 dan 100 ya, dan juga udah di bawah MA 20, jadi kebanyakan dia posisinya sudah tertekan ya, jadi downtrend kembali ya pergerakannya. Dapat kita lihat sini, di sini ada sama ya, terbentuk di MA 50 dan 100-nya di kisaran 600 juga ya, 6.000 juga ya, jadi terlihat kurang oke ya untuk CPIN ya posisinya ya. Dan untuk rekan-rekan yang ingin memiliki beli CPIN harus menunggu di area supportnya ya, yang tadi di chart yang sebelumnya ya. Nah, berikutnya untuk transaksi asing dapat kita lihat sini awal-awal sempat naik ya, namun kenaikannya yang tadi ya kurang tenaga ya. Nah, begitu turun ya tampak asing semangat lagi untuk menjual lagi ya, dan ini cukup berbahaya ya. Ketika naik dia kurang naik, dan ketika turun dia merespon turun juga. Nah, ini harus diwaspadai ya. Oke, yang terakhir kita akan melihat Java ya. Nah, sama ya seperti CPIN ya, di stok ayam ini juga kurang bagus ya. CPIN juga sama di midterm ya, di jangka menengah terlihat masih pergerakannya masih sideways, sama seperti CPIN ya, pergerakannya dia cenderung sideways ya antara Juli sampai Oktober ini ya. Dapat kita lihat di Oktober kenaikannya pun juga kurang oke ya, karena cenderung tertahan di resist tengah-tengah sini ya di 1155. Ketika indeks naik tinggi dan saham-saham banyak yang di berterbangan naik, nah Java malah macet ya, dia nyantol di resisten 1155, dan ketika mulai turun indeks tertekan ya atau sideways ya, Java malah jatuh dengan cukup tajam ya, dari 1150 dia langsung turun ke supportnya ya. Nah, ini support 1070. Nah, ini kalau besok ini November awal ini indeks tertekan ya, ada chance dia akan bablas turun kembali ke menguji support kuatnya, support kuat berikutnya ya, yang ada di 1000 ya. Nah, ini rekan-rekan yang ingin spekulasi beli Java ya di kisaran 1000, karena otomatis 1070 ini bisa jebol ya, karena
bursa global kan turun terus, nah ada chance nih langsung jebol besok, langsung gap down ya, ada kemungkinan ya. Dan kita menunggu di kisaran support 1000 ya. Dan kita lihat sini juga naiknya pun nggak ada volumenya ya. Ini kita lihat sini ketika uji resist nggak ada volume, berarti ada high chance kenaikannya cuma tipuan ya, atau false breakout ya. Ini 2 kali dia nyoba naik dan ternyata kurang volume ya. Nah, kita akan tunggu besok ya ketika dia menguji support apakah volumenya akan naik ya. Kalau naik bahaya ya, karena bisa berkelanjutan ya. Dan juga tapi kita lihat sini sudah positif di bawah ya. Tekanan jualnya cukup besar ya di Java ini. Jadi di sektor basic ini sektor ayam ini paling nggak perform ya. Di September ketika naik nggak perform ya. Dan terlihat ketika akan mulai turun, dia malah turun lebih dulu, tertekan lebih dalam ya. Jadi untuk ayam ya, per poultry ini ya, sektor poultry ini terlihat paling lemah ya di basic industri ini terlihat paling lemah ya, memimpin kloter yang memimpin penurunan pertama ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Moving average-nya dia downtrend juga ya. Semua dia downtrend, terlihat lebih parah ya, posisi MA-nya lebih parah, downtrend-nya lebih berat ya, itu lebih parah daripada C-pin ya. Sekarang posisi udah di bawah moving average 50, di bawah 20, di bawah 100, di bawah 200. Ini semua menunjukkan bahwa Java masih cenderung tertekan ya. Nah, untuk asingnya juga sama ya, posisinya masih keluar terus ya. Tekanan jualnya masih semakin lama semakin berat ya. Nah, ini posisi yang kurang menguntungkan di Java ya. Jadi posisi dari tadi pembahasan ya, dari mulai kita membahas INKPTG maka lumayan ya potensi pergerakannya ya. BRPT jadi paling bullish ya dia BRPT ya. BRPT keras cukup bagus juga, keras ya Masian ya. Nah, terus WSBP agak lumayan ya, kenaikannya oke. Nah, yang kurang bagus paling jelek ada di sektor poultry ini ya, Jepin Java ya. Oke, berikutnya kita akan coba ya melihat bagaimana pergerakan IHSG ya. Nah, ya IHSG tapi kita lihat ya pergerakannya sudah sideways ya. Ini sejak keluar ya, di sini dia keluar dari uptrend ya. Nah, ini uptrend jangka pendeknya ya di selama Oktober ya. Keluar dan masuk di dalam suatu tren ya. Biasanya tren paralian yaitu sideways ya, pergerakannya dia cenderung sideways ya. Dengan resist sideways-nya ya terdekat ada di 5135 ya. Nah, hari Kamis sempat di break ya minggu lalu. Nah, kemudian hari Jumat kembali tertekan ya. Sempat mencoba naik kembali namun sesi kedua tertekan ya. Terlihat masih dalam range sideways-nya ya. Jadi resistennya di 5135 dan di bagian bawah dia ada cenderung supportnya, area supportnya ada di gap di 5057 sampai dengan 5075 ya. Nah, besok ada potensi besar ya melihat kondisi global sekarang yang cenderung tertekan karena ada faktor ketidakpastian menjelang Pilpres Amerika Serikat ya, tanggal 3 November dan juga tanggal 5 ada pengumuman resesi ya. GDP kita ya di kuartal 3 yang kemungkinan besar akan terjadi resesi, walaupun minus GDP-nya kembali minus, yang minusnya membaik ya, namun tetap resesi terjadi ya. Nah, ini akan membuat IHSG akan tertekan ya menuju area support di 5057 sampai 5075 ya. Nah, untuk gerakan kedepannya di Oktober ya paling tidak untuk minggu pertama kedua akan cenderung tertekan ya. Ini potensinya yaitu tertekan yang menuju ke ke area support channel ini ya. Nah, channel jangka menengahnya ya kisaran kemungkinan besar ada di supportnya 4962 sampai 5000-an ya, 5000. Nah, kita akan tunggu. Nah, potensi dapat kita lihat sini potensi pembentukan polanya yaitu dia ada potensi polanya ascending ya. Nah, ini ascending kalau
bisa ya, penurunannya nanti akan tertahan di area uptrend channel bagian ini ya. Ini ada potensi karena ascending ini adalah pola yang terbentuk untuk kontinuitas di uptrend ya. Jadi cukup oke ya apabila tidak tertembus ya. Nah, kita harapkan tidak sampai tertembus ya. Kalau sampai tertembus cukup bahaya ya, karena bisa lanjut turun terus ya. Nah, itu kurang kita kendaki ya, kisarannya di sekitar 4.700 sampai 48 ya kalau tembus ya. Nah, kita harapkan sih bisa tertahan ya di area uptrend ini ya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk pola ascending triangle, dan kemudian IHSG bisa kembali rebound naik ya untuk window dressing ya. Nanti mungkin ada chance potensinya pertengahan November sampai naik sampai Desember ya untuk window dressing akhir tahun ya. Nah, untuk pembahasan IHSG cukup segini dulu ya. Kita akan update lagi untuk pergerakannya besok ya, sambil menunggu bagaimana pergerakan IHSG merespon dari pergerakan global yang turun cukup tajam ini ya. Oke, terima kasih.